Vario 150 dengan keluhan tidak bisa diselah ya, sama tidak bisa di starter, bukan tidak bisa di starter, kata si pemilik. Setelah turun mesin, motor ini jadi boros aki. Sebelumnya normal, cuma dalam 1 tahun itu pergantian aki kata dia sampai 2 kali. Nah, videonya akan saya bagi 2 nanti untuk videonya, soalnya permasalahannya kan ada 2 ya, di boros aki sama di selahannya. Nah, untuk selahannya macet, ini macet, tapi saya nggak videoin coba dipaksa untuk diselah ya, takut pinionnya rontok. Nanti saya bongkar aja permasalahannya apa. Katanya 1 bulan yang lalu itu bongkar di tempat lain ya. Apakah ada masalah kerusakan karena alaminya atau karena salah pemasangan, saya juga nggak tahu. Tapi kita coba bongkar dulu aja. Bautnya cuma ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 sama yang di bawah. Kita coba bongkar dulu. Nah, masalahnya sudah ketahuan di area sini yang menyebabkan selahannya macet. Ini nggak masuk secara penuh ya. Bentar saya perdekat aja. Nah, ini udah kelihatan ya, lur, si murnya nggak masuk secara penuh tuh. Jadi kemungkinannya ada 2 dua kemungkinan. Akibat lupa pengencangan, bisa juga gara-gara salah pemasangan gitu. Coba saya lepas dulu. Ini karena lupa ngencengin apa karena salah pemasangan? Kalau misalkan salah pemasangan, nanti saya jelasin kenapa bisa terjadi seperti ini. Kalau pemasangan dari area sini nih, puli dulu yang dijadiin, maksudnya dijadiin itu dipasang nih puli semua, kencengin bautnya juga duluan. Ini selesai, baru ngerakit yang ini, masangnya ini. Ini ada dampak sisi negatifnya, maksudnya sisi resiko kalau pemasangan dari belakang dulu. Nah, untuk videonya nanti saya perjelasnya pas pemasangan aja ya, tapi saya akan ngulas sedikit di sini. Ini apakah salah pemasangan, apa karena bautnya lupa dikencengin. Kendor ini juga lur ya. Nah, ini mentok nih. Banon teh? Oh bu, tuh ayah dasarnya bengkel sepeda. Iya. Ya. Ya. Balik itu. Oke. Balik lagi ke pokok permasalahan. Nah, ini macet lur, nggak bisa dilepas. Nah, jadi kemungkinan besar ini masalahnya itu karena, nah ini karena salah pemasangan nih, kalau dari sepengalaman saya. Nah, ini macet nih. Nah, kenapa ini nggak bisa keluar? Nah, si gigi kecilnya ini nih, kalau saya bilang gigi apa ya, gigi belimbing, gigi nanas kayak gitu, gigi kecil ini. Nah, kedorong sama ini, intinya gini, intinya pas ngencengin itu posisi si pasangan pinion ini belum masuk secara sempurna. Intinya kalau ibarat gini lur. Nah, dia belum masuk gini, tapi masih begini nih. Jadi pas dikencangin itu, dikencangin baut yang ini nih, dikencangin baut yang ini,
Nah, jadi hasilnya itu maksa gini lur. Jadi nyoledat lah, sok bahasa Sunda nyoledat. Nah jadi si gigi kecilnya itu kegerus sama si pasangan pinion ini. Jadi kegerus, luka, akhirnya kan luka ini jebir nih, grek. Nah kayak gini nih, masuk gini. Nah masuk sih masuk, cuma kan yang awalnya itu udah kena duluan. Hasil biasanya ini suka, terkadang ini suka macet juga, terkadang ya ini juga. Tapi permasalahan ini bukan masalah lupa ngecengin ya, udah bisa saya pastiin lah kalau dari pengalaman saya. Ini masalahnya salah pemasangan aja, udah gitu. Salah pemasangan yang akhirnya si gigi-gigi kecil ini rusak. Nah, lantas menyebabkan terkadang ini juga terkadang sulit dibuka. Misalkan ini bisa lepas, nah bagian ini nih yang biasanya suka macetnya. Nah ini kan macet nih, nggak bisa dibuka. Nah, tuh. Saya perjelas lagi ya. Nah jadi gini, mungkin cuma prediksi, saya juga nggak tahu, tapi ini yang jelas kesalahan pemasangan. Nah jadi diduluin yang belakang masangnya itu, diduluin yang area ini nih, ini duluan dijadiin. Nah baru masuk ke sini, maksudnya baru ngerjain yang keduanya yang ini. Nah posisi penbel itu ada di posisi tengah-tengah gini lur, posisi tengah-tengah. Kemungkinan dia lantas kan masukin ini, seolah-olah ini kan masuk, udah mentok, padahal ini belum. Ini tertahan sama penbel yang posisinya ada di tengah. Kalau misalkan penbelnya kita dorong ke pinggir, nah ini kan masih bisa masuk lagi. Tuh. Yang pada akhirnya posisi mur ini belum masuk secara sempurna karena tertahan sama penbel gitu. Nah untuk penjelasannya, untuk penjelasan yang lebih detailnya nanti sekalian saya videoin, mumpung ada medianya. Sebenarnya sih di video saya yang cara pemasangan area penbel, hati-hati area penbel terjepit, itu sudah ada sebenarnya. Nah ini pas kejadian banget nih kebetulan. Nah nanti sekalian aja saya videoin detail pemasangannya gimana. Terus kalau misalkan area belakang dulu yang dipasang dampaknya seperti apa, maksudnya ada resikonya seperti apa, nanti saya jelasin secara detailnya. Nah sekalian juga saya tadi itu balik lagi ke konsumen, katanya setar awal itu ada suara jetakan ya, bisa di sini, tapi saya lebih cenderung di area sini yang bermasalah, di area puli. Dia tidak menutup kemungkinan juga ya area sini, tapi saya lebih meyakinkan di area sini sih. Itu hanya feeling, tapi kita coba buka dulu nih area pulinya. Untuk pemasangan area CVT yang benar dan tidak berisiko saya ambil di video lain ya. Rakit dulu yang depannya. Ini roller sudah kita masukkan, udah kita kasih stempet juga grace di sini juga udah kita kasih ya. Kita pasang. Selanjutnya penbelnya juga kita pasang, jangan terbalik ya lur ya. Lalu kita pasang. Selanjutnya kita pasang ring. Lalu kita kencangkan yang bagian depan dulu ya. Kita kencangkan dulu. Untuk selanjutnya kita pasang puli. Lalu mangkoknya, ring, lalu bau murnya ya. Nah seperti itu cara yang paling aman dan tidak berisiko.
ikuti terus channel ini, jangan lupa like dan subscribe.